easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pembimbing dosen Ustadz Ade Ariandi Saputra MPDI dan seterusnya kepada teman-teman satu seperjuangan. Baiklah, saya akan membahas tentang integrasi nasional. Ada beberapa poin tentang integrasi nasional, yaitu yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dengan mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Yang kedua, kita kembali kepada faktor pendorong integrasi nasional. Ada beberapa faktor tentang integrasi nasional. Yang pertama yaitu adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 23 Oktober 1998. Yang ketiga itu adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bahasa Indonesia. Dan yang poin ketiga yaitu adalah faktor penghambat integrasi nasional. Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besar kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongsong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Dan yang keempat poin adalah contoh wujud integrasi nasional. Ada beberapa contoh wujud integrasi nasional. Yang pertama itulah pembangunan Taman Mini Indonesia indah di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Yang kedua, sikap toleransi antar umat beragama walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga itulah sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Di dalam kompleks Taman Mini Indonesia indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang diresmikan di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki agama yang beraneka ragam, oleh karena itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, diadakan pekan olahraga nasional, yaitu perlombaan bidang olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan poin yang kelima yaitu adalah bentuk integrasi. Menurut Neuron Miller,
dia mempunyai 5 definisi tentang integrasi, yaitu pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil dan beranggota sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjukkan pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. 4. Integrasi menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dan poin yang ke-6 yaitu adalah pentingnya integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi setiap negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa integrasi nasional, negara tidak akan bisa mendapatkan satu kejayaan. Dan yang ketujuh adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, dan etnis yang mempertahankan tradisi partisipasi dalam masyarakat. Keadaan ini kemudian menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dan beraneka ragam. Dan poin yang terakhir itu adalah integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia menurut Johannes Lemets dan Kurt Robbins terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi vertikal. Integrasi ini cukup mencakup pada masalah yang ada pada bidang vertikal. Pada proses ini yang menjembatani celah perbedaan yang meyakini ada kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Dan yang kedua itu adalah integrasi horizontal. Integrasi ini mencakup pada masalah horizontal untuk mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang heterogen. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua itu adalah saran. Integrasi Indonesia sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi konflik atau perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.